How dare you! 出的诡辩。法官，这次轮到。Halo guys, selamat datang kembali di Sinema Film. Bagaimana kabar kalian? Apakah masih semangat menjalani kehidupan? Jadi kembali lagi kita akan membahas film action kriminal yang berjudul Plane War, yang dimana film ini menceritakan tentang kisah seorang polisi buta yang berusaha mencari para kelompok gangster karena telah menculik anaknya. Tanpa banyak bicara di awal dan bagaimanakah keseruan alur ceritanya, mari langsung saja kita simak filmnya. Film diawali di sebuah kantor pengadilan. Ya, saat itu sedang berlangsungnya sidang pengadilan kepada seorang pria bernama McQueen. Ialah seorang pengusaha kaya yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak kriminal internasional yang menjadi bandar narkoba. Gangster saat itu diketahui dipimpin oleh seorang wanita bernama Sina dan pacarnya bernama Leo. Sebelum mereka melakukan penyerangan, Sina terlebih dahulu berpura-pura menjadi seorang pengacara untuk tersangka, dan Leo sendiri mengawali aksinya dengan memasang sebuah bahan peledak di suatu sudut kantor tersebut. Dan sementara di luar gedung terlihat banyak sekali para wartawan dan pasukan khusus SWAT yang dipimpin saat itu oleh Donggu. 你们应该快完事了，叫兄弟们都精神一点。 Setelah tersangka dinyatakan bersalah atas keputusan pihak hakim, Sina mencoba menolak itu karena semenjak McQueen membangun usahanya, ia mengatakan bahwa penghasilan pajak di negaranya semakin meningkat. Sehingga dengan begitu, ia dengan gamblangnya mengatakan bahwa McQueen sebenarnya tidak bersalah. Two sides, right? By my research. Saat ledakan itu terjadi, McQueen tentu serasa amat senang karena berpikir bahwa ia akan segera diselamatkan. Dan sementara Sina dan Leo kini mulai melakukan aksinya dengan membrutal membunuh semua yang ada di sana. How dare you! 进去看看。法官，这次轮到你了。 Donggu yang mengetahui keributan di dalam tentu kemudian memerintahkan pasukannya termasuk Soyun yang menolak karena memang di dalam telah diawasi oleh para petugas Interpol lainnya. Namun meskipun begitu, Donggu yang merasa bertanggung jawab tetap saja memaksa untuk masuk ke dalam. 一队跟我进入法庭，二队守住出入口。老爷子，我俩有个事儿要告诉你。 Setelah mereka merasa cukup puas menghabisi para petugas di sana, saat itu juga mereka dihubungi oleh anak dari McQueen yang bernama Zakun. Ternyata memang benar dialah yang memerintahkan mereka berdua membuat keributan untuk membebaskan ayahnya. Namun siapa sangka bukannya membawa McQueen keluar dari sana, justru inilah yang mereka lakukan. Ya, ternyata mereka justru dengan sengaja meledakkan sel itu hingga membuat McQueen tewas. Hingga saat kelompok mereka akan keluar, pistol mereka pun terjatuh setelah bersenggolan dengan Donggu hingga menimbulkan keributan antara pihak polisi dan kelompok gangster ini. Dalam pertempuran itu, Donggu berusaha untuk menyelamatkan temannya Soyun dan memberikan sebuah komando kepada anggotanya untuk segera memblok pintu masuk. Namun siapa sangka, Sina dan Leo ternyata telah mengatur segalanya. Ia telah menyiapkan anak buahnya untuk menyamar di luar supaya bisa mengawasi pertahanan dari para polisi di sana. Hingga para polisi telah mencurigai mereka, anak buahnya Sina pun dengan brutalnya kembali menembaki para penjaga di sana. Dan saat itulah Zakun mulai menyadari bahwa ia tahu ayahnya telah dihabisi oleh kelompok Sina. Sina lalu kembali muncul saat itu
ia berpura-pura menjadi seorang korban yang selamat datang menghampiri Dongyu dan langsung menusuknya. Dongyu tentu memberontak saat itu, hingga saat Sina mengalami kesulitan, ia pun kembali berhasil bangkit setelah para kelompoknya datang membantu. Saat Donggu mencoba mengikuti kemana perginya Sina, ternyata di dalam sana telah dinantikan oleh Leo yang kemudian menyandra Soyun. Tentu saja tak ingin temannya terluka, Donggu melepaskan senjatanya dan lalu mencoba menghampirinya. Akibat dari ledakan itu, Leo berhasil disingkirkan hingga tewas. Sedangkan Dongyu sendiri membuat matanya terluka karena ledakan yang mengenainya. Sementara Sina yang selamat dari ledakan itu pun sangatlah emosi atas kepergian Leo dan berjanji akan membalas kematiannya. Setelah beberapa hari mendapatkan perawatan, sayangnya Dongyu dinyatakan buta permanen karena memang membuat matanya mengalami kerusakan. Dan sementara Soyun yang berada di luar pun dihampiri oleh kepala polisi yang memintanya untuk bertanggung jawab atas keributan yang terjadi di pengadilan. Meskipun ia mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, sang kepala polisi ini tetap saja memintanya bertanggung jawab. Namun tak lama kemudian, Dongyu yang mendengar pembicaraan itu pun kemudian datang dan langsung mengakui segala kesalahannya untuk ia bertanggung jawab. 局长下命令就好。 Sebagai seorang pemimpin dalam pasukannya, ia juga diminta untuk ikut menghadiri pemakaman para anggotanya. Setelah keesokan harinya, acara pemakaman pun dimulai. Di tengah hujan yang sangat deras dan dengan keadaan mata yang masih tertutup, di sana Dongyu mengaku kesalahannya dan meminta maaf kepada para keluarga korban. Akibat mengalami kebutaan, tentu Dongyu tak bisa bertugas lagi dan hanya berdiam diri saja di rumah karena memang ia sudah dipecat dari satuan kepolisian. Saat itulah pihak media bermunculan yang selalu menyalahkan Dongyu karena melakukan tugasnya tanpa izin. Tentu saja ia mengamuk karena semua orang yang menyalahinya. Saat ia berada di rumah sakit bersama rekannya dan pemilik mobil, tak lama kemudian anaknya pun tiba yang bernama Nami yang lalu ia membawanya kembali ke rumah. Hingga karena kejadian itu, ia seakan dibuat trauma yang selalu mengingat kembali kejadiannya itu. Hari demi hari ia lalui dengan mendengarkan permainan viola dari anaknya dan sedikit melakukan gerakan rehabilitas untuk menenangkan pikirannya. Saat itulah ia memiliki sebuah kelebihan yang dimana ia bisa mengetahui keberadaan benda dengan suara angin dan bahkan bisa berlari, melompat seperti manusia normal pada umumnya. Setelah keesokan harinya, Dongyu kemudian terlihat tiba di sebuah bandara yang akan menemani anaknya bermain biola di sebuah kompetisi. Dan sementara Sina sendiri kini kembali terlihat yang harus mendekam di penjara. Ia seringkali mengingat kejadian waktu itu atas dirinya yang telah menjadi seorang korban dari perdagangan manusia yang dilakukan oleh McQueen. Acara kompetisi pun segera dimulai. Saat Nami bersiap-siap untuk naik ke panggung, sialnya sebuah alat yang ia miliki justru entah hilang kemana, yang tentu ia tak bisa mengikuti acara kompetisi itu dan hanya bersedih menangis menyaksikan teman-temannya. Dongyu tentu tak mengetahui hal itu dan setelah musiknya mulai dimainkan, saat itulah ia menyadari bahwa ia tak mengenali suara biola anaknya. Tentu karena itulah ia dibuat panik entah apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Sialnya lagi,
Nami yang berada di luar pun justru harus menjadi korban penculikan oleh para pria di sana. Dongyu yang belum menyadari pun tentu mencoba mencari keberadaan anaknya dan bertanya-tanya kepada temannya. Namun tak lama kemudian ponsel miliknya pun mulai berdering, yang ternyata itu panggilan dari anaknya yang berteriak meminta tolong. Saat mencoba mencari mengejar sang pelaku, Donggu justru harus tertabrak oleh mereka dan tentunya membuat anaknya berhasil dibawa kabur. Setelah ia meminta bantuan kepada polisi, ia pun justru saat itu berada di sebuah tempat yang ternyata anaknya telah ditemukan tewas. Namun saat Donggu mencoba memastikan dengan mengenali tangannya, ia tahu ternyata wanita tersebut bukanlah anaknya. Meskipun ia tetap diyakini oleh seorang polisi, ia tetap meyakini bahwa anak itu bukanlah anaknya yang sebenarnya. Hingga karena emosi, ia justru malah membanting polisi itu yang membuatnya para wartawan merekam kejadian itu. Sementara itu di sisi lain, Shina saat itu terlihat sedang menikmati makanannya, pun hampir saja terbunuh oleh tahanan lainnya. Ia tentu tak tinggal diam, yang kemudian membalik menyerang wanita itu dengan brutalnya. Petugas pun tentu datang untuk membekuknya, dan saat waktu yang sama, Shina juga melihat Dongyu di televisi yang sedang dibekuk oleh petugas kepolisian. Hingga karena kebrutalannya, Shina pun terlihat berada di perjalanan untuk dipindahkan ke tahanan kelas pertama. Namun tiba-tiba dalam perjalanan itu, sekelompok pemotor datang yang entah siapa mereka yang langsung meledaki mobil tahanan itu. Setelah berhasil menghabisi mereka, Shina lalu mengambil sebuah kartu nama dari salah satu petugas itu. Dan sementara Dongyu yang hendak akan dibawa pun justru mengamuk dan menghabisi para polisi itu. Namun siapa sangka, ternyata polisi yang mengemudi saat itu adalah Shina, yang tentu Dongyu tidak menyadarinya saat itu dan meminta Shina untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Nami pun terlihat kemudian di sebuah tempat para wanita lain dikurung. Saat Zakun mencoba untuk menggapainya, Nami tentu melawan untuk menggigit tangannya. Hal itulah yang membuat Zakun ingin secepatnya menjual Nami. Dan sementara Shina sendiri kemudian terlihat kembali bersama Dongyu. Di sini ia menjelaskan bahwa terdapat sebuah organisasi kriminal yang sangat besar, yaitu kasus perdagangan manusia, yang tentu siapa lagi yang dimaksud kalau bukan organisasi Zakun saat ini. Tentu saja setelah mendengar ucapan itu, Dongyu kemudian meminta Shina untuk menceritakan tentang sebuah organisasi itu. Shina lalu menjelaskan bahwa terdapat seorang perempuan yang dijuluki sebagai Raja Naga. Dialah yang bertanggung jawab atas semuanya sebelum para korban akan diekspor. Di tempatnya lah para korban dikumpulkan dan dikurung. Dongyu yang mendengar itu pun tentu memiliki sebuah rencana. Ia akan berpura-pura menjadikan Shina sebagai korban untuk dijual di tempat markas mereka. Setelah melepaskan Shina, Dongyu kemudian mendatangi nenek seorang peramal. Di sini ia sedikit meramal kehidupan Dongyu dan memberikannya sejumlah uang. Namun saat Dongyu hendak akan pergi, si nenek itu justru mencoba menyerang Dongyu. Setelah berhasil menyingkirkan nenek itu, Dongyu kemudian lanjut mencari keberadaan Shina. Namun sialnya, Dongyu ternyata justru malah ditangkap oleh mereka. Shina ternyata juga ada di sana. Ia terlihat sedang diprovokasi oleh perempuan si Raja Naga. Dengan tatapan tajam, Shina tentu sangatlah dendam kepada wanita itu karena dialah yang telah memperdagangkannya dulu. 要不是你男人死了，我这龙王的位。你是龙王？我女儿在哪儿？
瞎子， Di sini mereka keadaannya terlihat sangatlah terancam. Sina diikat dengan kepala terbalik dan Donggyu diikat dengan rantai. Jika Donggyu melangkah ke depan, maka Sina akan tenggelam. Nami pun terlihat sedang bermain biola. Ia dipertontonkan kepada para orang yang akan membayarnya. Hingga setelah mendapatkan tawaran tertinggi, Zakun lalu menghentikan permainan itu dan menghampiri Nami. Di sini Zakun curiga bahwa Nami sengaja berpenampilan menarik untuk ia bisa kabur dari tempat itu. Dan sementara Donggyu sendiri masih terlihat sedang berusaha untuk melawan para anak buahnya si Raja Naga. Hingga dengan usaha yang begitu kuat, ia pun tentu berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah Sina berhasil menangkap si Raja Naga, ia kemudian membawanya kembali ke Donggyu. Di sini, ia menginterogasi keberadaan anaknya dan menjawab bahwa Nami telah ia serahkan kepada Zakun. Belum sempat menjelaskan sepenuhnya, polisi pun tiba saat itu yang mengancam untuk menyerangnya dari luar. Sina yang memiliki sebuah rencana pun kemudian justru mendorong si Raja Naga hingga membuat lehernya tersayat oleh belingan kaca itu. Para polisi pun masuk saat itu dan tak sengaja menyenggol sebuah patung yang berisi barang bukti kejahatan lainnya, yaitu sebuah narkoba. Sina pun kembali terlihat bersama Donggyu. Ia mendatangi sebuah rumah milik seorang polisi yang ia bunuh. Di sini Donggyu mengobati lukanya, bahkan sama sekali tak mencurigai bahwa Sina memiliki sebuah rencana busuk kepada dirinya. Dan tak lama kemudian, seorang ketua polisi itu pun muncul yang berniat untuk menjenguk kekasihnya. Namun siapa sangka yang ia temukan justru hanyalah Sina yang kemudian menusuk tangan polisi itu bersama pintunya. 还有5、6个人，应该是扎宽的人。 Zakun pun kemudian terlihat terkejut setelah mendapatkan kabar bahwa si Raja Naga telah tewas terbunuh oleh Sina. Ia tak menduga itu bisa terjadi dan tentu ia berniat untuk membalaskan kematiannya. Benar saja, berselang beberapa lama anak buahnya Zakun pun tiba yang langsung menyerang Sina. Untung saja mereka berdua selamat dari ledakan yang mereka timbulkan. Tak sampai di sana, ternyata kelompoknya pun kembali muncul dan langsung menyerang Sina. Meskipun dalam pertempuran itu Donggyu sempat mengalami kesulitan, ia dengan aksi bela dirinya pun akhirnya berhasil mengalahkan pria itu dan membawanya ke tempat Nami disandra. Sialnya, setelah tiba di tempat itu, Nami ternyata menghilang entah kemana. Itulah yang membuat Donggyu kesal dan kembali menghajar pria itu. Karena takut akan dibunuh, pria itu pun mengatakan bahwa Nami saat ini berada di tempat pelelangan. Soyun pun terlihat mendatangi kantor polisi. Ia datang berencana untuk menjemput Donggyu. Namun polisi itu justru menolaknya karena ia ingin secepatnya menangkap Donggyu untuk mendapatkan sebuah promosi. Sedangkan Donggyu sendiri kembali terlihat bersama pria gemuk itu yang sedang memberikan sebuah pukulan kecil kepadanya. Sina yang terus memaksa Donggyu untuk memukulnya bahkan membunuhnya pun mulai merasa curiga bahwa tentu sikap seorang polisi tak mungkin sesampai seperti itu sampai ingin membunuh seseorang. Dengan begitu, Donggyu kemudian menodongkan pistol ke Sina. Ia bertanya, siapa kamu sebenarnya? Setelah mendengar perkataan itu, Donggyu kemudian sadar bahwa wanita ini adalah musuhnya waktu itu saat di pengadilan. Tak lama kemudian,
Soyun pun muncul sambil menodong pistol ke arah Sina untuk mengajak Donggyu kembali. Entah kenapa Sina mengambil sebuah pisau dan langsung menikam pria itu. Ia pun kembali memberikan pisau itu kepada Donggyu dan mengatakan bahwa yang tahu keberadaan Zakun saat ini hanyalah dirinya sendiri. Di sini ia bermain licik. Ia memintanya untuk membunuh temannya itu jika ingin tetap mendapatkan informasi tentang keberadaan Zakun. Tentu saja Donggyu menuruti perintahnya itu, dan tanpa disadari oleh Sina, ia melakukannya dengan berpura-pura membunuh temannya. Mereka pun kemudian terlihat sedang bersama seorang penjual senjata ilegal yang merupakan paman Sina sendiri. Di sini mereka berencana untuk membeli sebuah senjata untuk ia gunakan menyerang Zakun dan kelompoknya. Namun siapa sangka Sina justru malah membunuh pamannya supaya ia bisa membawa semua senjata itu. 韩林说：“扎坤最近，反正我也没打算给。” Saat Zakun sedang mencoba menyakiti Nami, saat itu juga ia mendapatkan kabar bahwa terdapat sebuah mobil yang mencurigakan di halaman markasnya. Benar dugaannya, ternyata itu adalah mobil yang dibawa Sina yang kemudian langsung menyerang mereka dengan membabi buta. Dengan perjuangan dan usahanya, Donggyu berhasil menumbangkan musuhnya itu satu persatu. Sedangkan Zakun sendiri terlihat sedang akan membawa Nami pergi. Ia pun meminta ajudannya untuk meminta tim pelelangan datang menjemputnya. Namun ajudannya pun justru menolaknya. Ia tak ingin terlibat dalam masalahnya dan langsung pergi meninggalkan Zakun. Saat Zakun memasangkan sebuah bom kepada tubuhnya Nami, saat itu juga Sina datang yang langsung menembaknya dari belakang. Sina bukannya menyelamati Nami, ia justru menggantungnya untuk disandra. Di sini ia menjelaskan bahwa niat sebenarnya adalah untuk membalaskan dendam atas kematian kekasihnya dulu. Namun saat Sina lengah dari pertahanan, Donggyu lalu kemudian meledakkan sebuah granat dan lalu menembakinya hingga tak berdaya. Tak sampai di sana, ternyata nyawa Nami masih terancam dengan sebuah bom yang terhubung di jantungnya Sina. Jika detak jantungnya berhenti, maka pastinya bom akan meledak. Di sini Donggyu sangatlah dibuat makin emosi, bahkan ingin segera membunuh Sina. Hingga tak lama kemudian, Donggyu pun dibuat tenang setelah Soyun datang mendengarkannya permainan biola Nami. Hingga dengan begitu, Donggyu pun mencoba fokus untuk menghentikan bom itu sampai akhirnya ia berhasil menghentikannya. Film pun akhirnya selesai dengan kebahagiaan mereka, meskipun Donggyu berada di balik jeruji besi. 我没事，我不在的这段时间。 我们学校新来的女老师可漂亮了，回来我介绍你们认识。 Jadi itulah guys ya alur cerita dari film Plane War ya, yang dimana film ini adalah film dari Cina yang mengisahkan tentang para ya yang seperti Anda saksikan tadi ya. Jadi film ini sangatlah cukup menarik untuk kalian jadikan sebagai hiburan kalian ya, untuk kalian jadikan sebagai spoiler film juga kalian bisa. Jadi mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan penyebutan kata dan juga semangat dalam penyampaian saya. Mohon dimaklumi saja ya, karena memang bagaimana yang menjelaskannya. Jadi ya mohon dimaklumi saja ya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menantikan Sinema Film, dan buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, selamat datang dan selamat bergabung di Sinema Film. Jangan lupa subscribe supaya tak ketinggalan video terbaru dari kita dan supaya semakin cepatnya berkembang channel ini untuk kedepannya. Terima kasih atas dukungan Anda dan partisipasi Anda. Kita jumpa di video selanjutnya. Goodbye.